Afan. Men. يلا يلا تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Jadi kemarin itu saya dikontak oleh salah seorang pengurus tahfiz, halaqah tahfiz Quran di Gaza. Dan dia bilang ini kan lagi liburan nih. Di Gaza ini lagi liburan musim panas 3 bulan. Jadi mereka mengadakan acara semacam, ya kalau kita nyebutnya pesantren kilat, tapi kalau mereka ini jadi mengisi waktu liburan mereka itu dengan mengumpulkan anak-anak sekitar untuk ngafal Al-Quran di masjid. Makanya banyak di Gaza ini kasus dalam 3 bulan menghafal 30 juz misalnya ya, itu banyak. Karena memang mereka itu selama 3 bulan libur ini benar-benar mengoptimalkan waktu anak-anak mereka untuk menghafal di masjid. Dan teman saya itu menghubungi saya, dia bilang minta tolong disupport lah kegiatan mereka gitu ya. Jadi kadang namanya juga anak-anak kan ya, jadi kadang nggak stabil, nggak konsisten. Untuk mengajak mereka itu datang ke masjid itu nggak mudah juga karena banyak godaan dari luar sana sini kan. Jadi salah satu triknya adalah mereka ini, pihak masjid ini memberikan semacam hadiah atau snack ya setiap hari agar anak-anak ini mau datang ke masjid dan menghafal Quran bersama mereka. Nah makanya teman saya ini minta saya support mereka. Ya paling nggak bantulah dengan mengadakan beberapa snack-snack yang bisa diadakan gitu ya. Dan sekarang saya lagi ada di sebuah mall. Assalamualaikum. Jadi kita sekarang akan keliling-keliling cari snack-snack yang bisa kita beli untuk anak-anak tahfiz ini. Pokoknya kalian ikutin terus vlog hari ini ya. Jadi teman-teman, kenapa Zionis ini selalu mentarget masjid di setiap kali agresinya? Dan juga menggunakan sebuah bom, ya, bom ini namanya bom suara. Itu memang dahsyat banget sih suaranya kalau antum dengar ya. Makanya banyak anak-anak di Gaza ini trauma karena suara-suara bom. Tapi kenapa mereka menyerang masjid itu? Karena mereka berusaha untuk agar generasi masjid itu hilang dari Gaza. Karena mereka meyakini bahwa generasi pembebas itu akan lahir dari Gaza. Generasi yang akan memperjuangkan tanah para nabi ini akan lahir dari masjid. Generasi para pembebas itu akan lahir dari masjid. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan anak-anak Gaza dari masjid. Dan tugas kita, teman-teman, melawan itu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menarik anak-anak Gaza ini mau ke masjid. Dan namanya juga anak-anak ya, mereka masih perlu namanya stimulus, perlu sesuatu agar mereka itu mau ke masjid. Dan dengan menyediakan makanan ringan seperti ini ya di waktu musim panas mereka lebih semangat untuk datang ke masjid setiap hari gitu kan. Masya Allah, ini bagi kita sebetulnya nggak besar teman-teman, bantuannya sederhana, tapi bagi mereka besar sekali ya. Makanya saya mau ngajak teman-teman semua di Indonesia yang mau ikut berbagi untuk anak-anak penghafal Al-Quran di Gaza, Palestina, mau membersamai mereka bertumbuh dan berkembang menjadi para pengemban Al-Quran yang kelak akan menjadi generasi pembebas Masjidil Aqsa. Saya mengajak kalian semua untuk ikut sukseskan program sponsor halaqah tahfiz. Ya, silahkan kalian bisa kunjungi di link berikut atau di deskripsi. Bagi teman-teman yang belum bisa kontribusi secara materi, kontribusilah secara waktu, tenaga. Di-share postingan ini agar jangkauannya itu meluas, agar
lebih banyak masjid-masjid yang bisa kita jangkau, lebih banyak anak-anak penghafal Quran yang bisa kita bantu, lebih banyak markas-markas tahfiz Quran yang bisa kita support. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ini tugas kita, ini kewajiban kita semua. Sekarang kita akan menuju ke masjid tempat anak-anak penghafal Quran ini berkumpul. بالبراء بالبراء. فرحان دير بالك ابو ايوب بدي مني شيكل امبارح ما دفعتش الكوره. لا يا أستاذ. شيكل انا جبت بس 2 شيكل امبارح المفروض 3 شيكل. السلام عليكم. هذه بنتي ابو مسلم. ما شاء الله. هذه بنت. تعال اخذك اياه. تعال ده. فوفو. شايف؟ كسرني. اوب يا اثنين ما شاء الله. ما شاء الله. اخليك يا ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. لا ما شاء الله شاطرات. كيف الإجازة معكم؟ حلوة. حلوة ما شاء الله. ايش اسمك؟ اسماء ايه؟ اسماء ايه؟ مسرور؟ ابو سرور. هذه قاعدة نورانية ممكن نستخدمها. شوف هذا ما شاء الله. Teman-teman, jadi kalau di kita kan di Indonesia itu ya ada namanya Iqra. Buku Iqra itu buku yang disusun oleh Ustadz Asad Humam, itu menjadi buku sejuta umat di Indonesia ya. Kalau di Gaza ini ada namanya Qaidah Nuraniyah atau Zahabiyah. Metode mereka dalam mengajarkan anak-anak Gaza untuk mulai membaca Al-Quran. Kita mau lihat ya. Mungkin تورجيني كيف طريقة هذه القاعدة؟ هات كرسي واحد من برا في كرسي. شو هدول؟ ألف تاء. هدول شو اسمهم؟ حروف الهجاء. حروف الهجاء. برافو شطورة يا غنى. مكان. شو هذا الحرف اسمه؟ أنا ألف باء. برافو. تاء تاء. تاء. قولي يا ملك. جيم. جيم. برافو. حاول قريب على الوجوه. حاء. خاء. خاء ولا خاء؟ خاء. برافو شطورين. بعلمهم النطق الصحيح للحروف. في بعض ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. ما شاء الله. كيف المعنويات؟ عالية. Ya teman-teman, jadi di belakang saya ini ada sekitar 58 anak-anak gadis cilik ya Gaza yang sedang belajar membaca Quran dan sebagian sedang menghafal Quran, masya Allah ya. Dan yang kita bawakan ini nggak banyak sebetulnya. Ini mungkin hanya bertahan seminggu 2 minggu lah gitu kan, karena memang ya kemampuan kita terbatas juga gitu. Makanya saya ingin mengajak ya teman-teman semua di Indonesia ya, untuk ikut membantu
kontribusi dalam mengukir senyum di wajah mereka, menambah memacu semangat mereka agar terus menghafal Al-Quran di masjid, ya belajar Al-Quran, Masya Allah. Dan ini pahalanya nggak diragukan lagi ya, pahalanya itu akan mengalir insya Allah untuk para donatur semua, para dermawan semua. Dan teman-teman, untuk informasi aja ya, for your information, FYI, di Gaza ini ada sekitar 5.000 halaqah Quran. Dan yang punya sponsor itu nggak nyampe setengahnya, bahkan mungkin hanya 1.000 sekian gitu yang punya sponsor, yang punya support dana gitu kan. Sementara yang lainnya itu ya nizamnya itu, sistemnya itu relawan, jadi nggak maksimal, sulit, nggak mudah teman-teman untuk para pembimbing Al-Quran ini mengumpulkan mereka di masjid ya, tanpa adanya stimulus seperti ini yang kita bagikan hari ini, itu nggak mudah. Apalagi anak-anak ini kan memang masa-masa pengen bermain, belum lagi juga serangan gadget itu juga sampai ke Gaza gitu. Makanya dengan kita memberikan stimulus ini membuat mereka, memotivasi mereka datang ke masjid gitu loh. Dan Masya Allah, meskipun mereka sangat kesulitan untuk membangun generasi Al-Quran ini ya, tapi mereka tidak putus asa. Maka dari itu di Indonesia ada 200 juta lebih umat Islam Indonesia. Saya harap ya kalau masing-masing satu orang aja misalnya berapa sih, 50.000 per bulannya untuk mereka, itu selesai perkara mereka itu. Insya Allah mereka semua bisa terjangkau, kebutuhan mereka terpenuhi. Makanya saya sekali lagi mengajak teman-teman semua untuk ikut dalam program sponsor halaqah tahfiz Quran di Gaza, Palestina.